pertama, hanggar lantai 1. Di hanggar lantai 1 ini terdapat 3 buah laboratorium, yaitu laboratorium aerodinamika, laboratorium getar, dan juga laboratorium uji impak. Laboratorium aerodinamika terletak pada sisi kiri hanggar lantai 1. Laboratorium aerodinamika ini berfungsi sebagai tempat untuk melakukan praktikum atau eksperimen seputar aerodinamika. Selain itu, lab ini juga digunakan sebagai tempat bagi para mahasiswa tingkat akhir untuk melakukan tugas akhirnya. Di laboratorium ini terdapat beberapa fasilitas, di antaranya adalah closed loop wind tunnel, open loop wind tunnel, komputer, dan sebuah kolam akuarium kecil untuk melakukan eksperimen. Penelitian yang dikerjakan di lab aerodinamika ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu optimasi, komputasi, dan eksperimen. Lab ini dikepalai oleh Dr. Lavi Rizky Zuhal dan Dr. Pramudita Satria Palar. Berikutnya adalah lab getar. Laboratorium getar ini terletak di dalam hanggar lantai 1 di sisi kiri pesawat MiG-21. Lab getar ini berfungsi sebagai tempat untuk melakukan tugas akhir, khususnya yang berkaitan dengan kendali terbang. Di laboratorium ini terdapat beberapa fasilitas, di antaranya adalah beberapa komputer yang sudah terinstall program MATLAB dan Simulink, dan juga X-Plane Simulator. Komputernya juga dilengkapi dengan alat kendali terbang seperti steering wheel, pedal, dan throttle setting untuk membantu tugas akhir terkait simulasi. Dan juga dipakai untuk mengerjakan praktikum mata kuliah IPE untuk mahasiswa tingkat 2. Nah, kalau bosan mengerjakan TA atau tugas kuliah, komputer dan simulatornya bisa digunakan loh untuk bermain simulator pesawat. FYI juga, wind tunnel aeroelastik yang terdapat di lab ini terakhir digunakan sekitar 6 tahun yang lalu, karena sedikit mahasiswa yang mengambil topik aeroelastisitas, dan kebanyakan pun hanya sebatas teori, sehingga tidak memerlukan wind tunnel. Lab ini lebih sering disebut sebagai Lab DICOS atau Dynamic and Control System, dengan penanggung jawabnya adalah Pak Rianto. Lab berikutnya di hanggar lantai 1 ialah Laboratorium Uji Impak. Sebelum pandemi, terakhir diketahui bahwa lab uji impak ini terletak di lab aerodinamika. Namun, ada kemungkinan sudah dipindahkan karena lab aerodinamika yang akan diperbaiki. Adapun fasilitas yang terdapat di laboratorium ini diantaranya adalah impaktor, komputer, dan safety net. Lab uji impak ini berfungsi sebagai tempat untuk melakukan uji dinamik dari suatu spesimen. Uji dinamik ini penting karena ada beberapa kasus pembebanan yang terjadi secara dinamik, bukan secara statik. Salah satu contoh kasus uji dinamik yang sering kita temui ialah tabrakan antar mobil. Alat uji di lab uji impak ini dibuat sendiri loh oleh tim FTMD, yaitu oleh Pak Tata dan Pak Gun. Dan sekarang sedang dikembangkan lagi oleh Bu Ica supaya lebih sempurna lagi. PAU. Di PAU ini terdapat satu buah laboratorium, yaitu Laboratorium Struktur Ringan. Di lab ini terdapat beberapa fasilitas. Yang pertama adalah ruang komputasi, yaitu ruang yang terdapat beberapa komputer yang dapat digunakan untuk melakukan proses simulasi. Yang kedua adalah discussion room, yaitu ruang diskusi dan belajar bersama untuk mahasiswa S1 dan S2. Yang ketiga adalah lounge room yang berfungsi sebagai tempat santai bersama.
Yang keempat adalah meeting room, yaitu tempat untuk melakukan rapat, presentasi, ataupun progress report. Yang kelima adalah peralatan tensile test experiment yang terdiri dari alat uji tarik serta komputer yang telah dilengkapi dengan software untuk praktikum uji tarik. Yang keenam adalah peralatan praktikum lainnya seperti split Hopkinson pressure bar, drop weight test, dan lain-lainnya. Lab struktur ringan ini berfungsi sebagai pusat penelitian dan pembelajaran mengenai material struktur ringan. Hanggar lantai 2. Di hanggar lantai 2 terdapat 3 buah laboratorium atau fasilitas, yaitu laboratorium propulsi, laboratorium 3D printing, dan fasilitas komputer. Laboratorium propulsi terletak di hanggar lantai 2 di ujung paling belakang. Laboratorium propulsi ini berfungsi sebagai tempat untuk melakukan penelitian di bidang aeropropulsion, seperti mesin turbin gas yang terdiri dari kompresor, ruang bakar, turbin dan afterburner, turbin air, propeller, bahan bakar jet, dan lain sebagainya. Di laboratorium ini terdapat beberapa fasilitas, di antaranya adalah komputer untuk melakukan simulasi dan buku-buku literatur mengenai aeropropulsion. Berikutnya adalah fasilitas komputer yang terletak di lab aero atau hanggar lantai 2. Fasilitas ini dapat digunakan oleh mahasiswa AE untuk mengerjakan tugas-tugas ataupun tugas akhir yang perlu memakai komputer. Fasilitas ini terbuka untuk semua mahasiswa AE mulai dari tingkat 2 sampai seterusnya. Fasilitas yang tersedia tentu saja adalah komputer, tetapi dikhususkan untuk mahasiswa AE saja. Berbeda dengan lab komputer di gedung FTMD lantai 3 yang tidak khusus untuk prodi AE saja. Fasilitas ini berada di bawah tanggung jawab Pak Rianto sendiri. Tidak ada kepengurusan formal dan sudah berjalan demikian sejak bertahun-tahun yang lalu. Lab berikutnya yang terdapat di hanggar lantai 2 adalah laboratorium 3D printing. Laboratorium 3D printing ini terletak di sebelah lab propulsi. Sesuai dengan namanya, lab ini berfungsi sebagai tempat untuk melakukan 3D printing, sekaligus juga sebagai workshop untuk mengerjakan hardware drone dan sejenisnya. 3D printing yang tersedia di sini tidak terbatas untuk kepentingan drone saja loh. Di laboratorium ini terdapat 2 buah mesin 3D printer. Yang satu memiliki volume maksimal sebesar 20x20x20 cm dan yang lainnya mempunyai volume maksimal sebesar 40x40x40 cm. Penggunaannya sementara ini masih untuk keperluan tugas akhir saja. Untuk material filamennya, jikalau masih dalam batas wajar, bisa memakai filamen yang tersedia di lab. Tetapi jika membutuhkan banyak, bisa membeli sendiri. Ini pun masih lebih murah daripada kita menggunakan jasa 3D printer di luar. Gedung FTMD lantai 4. Di gedung FTMD lantai 4 ini terdapat 3 buah laboratorium, yaitu laboratorium ADOM, ruang simulasi, dan laboratorium astrodinamika. Laboratorium astrodinamika atau kadang disebut juga Space Lab terletak di Labtek 2 gedung FTMD lantai 4 di dekat ruangan 4107. Fungsi utama dari lab astrodinamika ini adalah untuk melakukan rekonstruksi dan analisis space mission. Lab ini disebut juga ground station. Fungsi ground station satelit pada umumnya bisa dilakukan di sini, termasuk tracking satelit. Fasilitas yang tersedia di lab ini antara lain adalah komputasi simulasi terkait space mission, misalkan STK dan GMAT. Dan juga terdapat antena untuk melakukan tracking satelit yang berada di atap gedung FTMD, termasuk peralatan radio untuk tracking juga. Saat ini, riset yang sedang dikerjakan adalah Star Tracker, yaitu sistem attitude determination untuk mengetahui posisi satelit
dengan membandingkan posisinya terhadap posisi bintang. Space Lab ini bisa difungsikan sebagai ground station karena pada awalnya memang dibuat untuk ground station. Namun ITB tidak memiliki satelit sendiri, sehingga yang bisa dilakukan di Space Lab ini masih sebatas tracking saja, tetapi memiliki kemampuan untuk mengoperasikan satelit sendiri secara penuh. Ada wacana ITB mendapatkan hibah satelit dari LAPAN untuk ITB agar dapat mengoperasikan satelit LAPAN sepenuhnya. Tapi nggak tahu kapan sih bakal realisasinya. Berikutnya adalah ruang simulasi yang terletak di gedung FTMD lantai 4. Ruang simulasi ini berfungsi sebagai tempat untuk melakukan riset sekaligus pembelajaran dengan menggunakan simulator yang dapat digunakan untuk mensimulasikan dinamika pesawat terbang. Fasilitas yang tersedia adalah satu buah simulator, yaitu sebuah komputer yang sudah dipasangi aplikasi Explain 10. Dosen pengampu ruangan simulasi ini adalah Pak Oni, dan simulator dalam lab ini merupakan hasil kerjasama dengan BPPT. Laboratorium ADOM atau Aircraft Design, Operation and Maintenance terletak di ruang 413 gedung FTMD lantai 4. Lab ADOM ini berfungsi sebagai tempat untuk mahasiswa tugas akhir S1, S2, dan S3 dari kelompok keahlian DOPPT. Fasilitas yang tersedia di sini adalah Aircraft Simulator yang menggunakan software Explain. Simulator yang ada di lab bisa digunakan untuk mensimulasikan penerbangan sesuai dengan parameter-parameter yang diinginkan atau yang sedang dianalisis. Tetapi lebih sering dimainkan juga layaknya game biasa.